Sampurasun, kumaha damang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Doni Hermatra. Sejumlah informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama kami hari ini. Tak berizin dan merusak lingkungan, Satpol PP hentikan kegiatan tambang pasir di Kabupaten Kuningan. Dua bangkai janin manusia berumur 5 bulan ditemukan warga Desa Cijati, Kabupaten Subang. Berburu puluhan ragam bakso aci di Kabupaten Garut. Kita ke informasi pertama. Seorang pengendara motor di Tasikmalaya tewas setelah tubuhnya tersangkut kabel telepon yang melintang di tengah jalan. Laka lantas di jalur Suaka. Kecelakaan tunggal terjadi di kota Tasikmalaya. Seorang pengendara motor tewas akibat tersangkut kabel telepon yang melintang di tengah jalan Suaka, Kecamatan Mangkubumi. Korban tewas di rumah sakit karena mengalami luka yang cukup parah di bagian kepala. Diketahui putusnya kabel telepon ini disebabkan tersangkut badan truk yang sedang melintas. Informasi yang kami dapat sementara memang dari penyidik bahwa kabel telepon itu mengenai truk yang melintas. Dari truk yang melintas itu akhirnya si kabel jatuh dan menimpa si pengendara sepeda motor. Sementara kabel telepon yang terputus dan melintang di tengah jalan sudah diperbaiki oleh petugas terkait agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Karena tidak memiliki izin, Satpol PP menghentikan kegiatan penambangan pasir di Desa Bantar Panjang Kuningan. Selain itu, penambangan pasir ilegal turut merusak jalan dan lingkungan. Satpol PP Kabupaten Kuningan yang dibantu oleh polisi, TNI dan Balai Besar Wilayah Sungai mendatangi lokasi penambangan pasir milik PT Anugerah Sakti di Sungai Jijangkelok, Desa Bantar Panjang, Kecamatan Cibingan, Kabupaten Kuningan. Kedatangan tim gabungan untuk menutup dan menghentikan sementara kegiatan tambang karena pihak pengelola lokasi tambang tidak memiliki izin. Sementara kita tutup karena perizinan memang belum bisa ditunjukkan oleh para pengelola. Maka kita tutup paksa untuk tidak melakukan aktivitas. Selain tak berizin, kegiatan penambangan ini juga diprotes oleh warga. Sebab setelah adanya lokasi penambangan pasir, jalan yang sebelumnya mulus kini rusak. Jadi jangan sampai istilah jalan ini hancur. Masalahnya kan ini udah puluhan tahun, begitu jalan dibangun ternyata dihancurkan sama orang. Terus pasir keluarnya ya ke daerah lain-lain. Udah Pak, segitu aja pokoknya warga mencekat, tidak boleh ada galian pasir. Udah. Jadi menolak kayak gitu Pak ya? Iya. Senada dengan warga Bantar Gebang, pemerintah Kabupaten Kuningan menyetujui jika kegiatan tambang pasir dihentikan untuk selamanya. Pemerintah kabupaten menilai usaha membangun jalan untuk warga kurang dihargai oleh pemilik tambang tak berizin. Ini jalan kan baru kita bangun, Tujuan kita kan baik, menghidupkan ekonomi masyarakat. Tapi sekarang dengan seperti ini, sepertinya apa yang kita lakukan ini kurang dihargai. Jadi saya setuju kalau ini berhenti. Penutupan atau penghentian sementara kegiatan tambang pasir berlangsung hingga pihak perusahaan resmi memiliki izin. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Seorang pria tewas setelah diserang oleh 2 orang yang tidak dikenal di Pelabuhan Ratu Sukabumi. Korban tewas akibat sejumlah luka tusuk di bagian dada dan punggung. Supiani tewas mengenaskan setelah tubuhnya ditusuk oleh 2 orang yang tidak dikenal di Jalan Jayanti, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Korban meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit karena kehabisan banyak darah. Menurut keterangan dokter forensik, korban meninggal disebabkan oleh luka tusuk pada bagian dada. Ini dengan kekerasan di dada dan di punggung. Sebab matinya kekerasan dada di punggung, di dada. Di dada ya. Itu korban itu berapa tusukan dok korban itu dok? Kalau tusukan saya nggak tahu ditusuk apa enggak. Yang jelas ada kekerasan tajam di dada sama di punggung. Berarti ada 2 titik ya?
Sebelumnya korban Supiani diserang oleh 2 orang yang tidak dikenal pada Sabtu malam saat akan menonton pertandingan sepak bola. Korban tewas bersimbah darah akibat luka tusuk. Sebelum tewas, korban sempat mendapat perawatan di puskesmas. Namun karena luka yang cukup parah, korban akhirnya dirujuk ke RSUD Sekarwangi. Saat ini polisi masih menyelidiki kasus penusukan dan masih mencari motif pelaku. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Terbukti melakukan pelanggaran berat, izin usaha kafe dan resto Elvis ex Holy Wings dicabut pemerintah Kota Bogor. Kafe dan resto Elvis yang terafiliasi dengan Holy Wings resmi berhenti beroperasi setelah izin operasional dan izin usahanya dicabut oleh pemerintah Kota Bogor. Pencabutan izin Kafe Elvis bukan tanpa alasan. Ada 3 kesalahan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dan salah satunya dengan menjual minuman keras dengan kadar alkohol di atas 5%. Atas dasar pelanggaran berat itulah Pemkot Kota Bogor bersepakat mencabut izin Kafe Elvis. Hasil rapat terkait ya, ini menemukan bukti-bukti yang cukup kuat ada pelanggaran berat. 1, menjual alkohol di atas 5%. Yang kedua, proses ganti nama itu tidak dilakukan dengan baik, tidak dikomunikasikan dengan baik. Yang 3, tidak membangun situasi yang kondusif silaturahmi dengan semua. Padahal ini yang dari awal kami titipkan ke Holy Wings. Kedepannya pemerintah Kota Bogor akan lebih teliti dalam menerbitkan izin usaha. Jika nantinya ada pengajuan izin usaha yang masih terkait dengan Elvis atau Holy Wings, Pemkot pastikan akan mencoret izin tersebut. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Warga Desa Cijati Sumedang temukan 2 bangkai janin manusia yang diduga sudah berusia 5 bulan. Penemuan 2 janin manusia menggegerkan warga Desa Cijati, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang. 2 janin ini pertama kali ditemukan oleh anak-anak saat sedang bermain di area kebun yang letaknya di tengah permukiman warga. Katanya anak-anak itu mau pergi ke warung, mau ya beli jajanan gitu lah. Kebetulan dia lewat sini menemukan ada jabang bayi, dikiranya bangkai kucing gitu, anak kucing gitu. Terus dibawa manggil orang tua, dilihat-lihat ternyata itu janin orang gitu. Dari hasil pemeriksaan bidan desa, 2 janin ini diduga kembar dengan perkiraan usia 5 hingga 6 bulan. Usianya kira-kira kalau lihat dari itu mah 5 bulan sampai 6 bulanan lah ya. Sudah membentuk kaki. Sudah kebentuk tangan sama kaki. Jari tangan. Hingga kini polisi masih mencari pelaku yang tega membuang kedua janin. Polisi membawa kedua janin ini ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk kepentingan penyelidikan. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Bandung, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama kami hari ini. Tak berizin dan merusak lingkungan, Satpol PP hentikan kegiatan tambang pasir di Kabupaten Kuningan. 2 bangkai janin manusia berumur 5 bulan ditemukan warga Desa Cijati, Kabupaten Subang. Berburu puluhan ragam bakso aci di Kabupaten Garut.